Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Imanuna biyaumin akhirin wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab. Keimanan kita kepada hari akhir wajib hukumnya. Wa kullu ma kana bihi minal ajab, dan apapun yang Allah persiapkan dari perkara hari akhir adalah hal-hal yang menakjubkan. Dan sudah kita bahas 3. Pertama al-barzakh, kedua soal kubur, pertanyaan kubur dan kenikmatannya serta azabnya. Yang ketiga adalah al-ba'tsu minal kubur, kebangkitan dari alam kubur. Sekarang kita masuk ke poin keempat. Apa saja yang dinamakan barzakh? Yang dinamakan barzakh adalah hasrul ajsadi ilal mawqif ba'dal ba'ti. Mengumpulkan para anggota badan, mengumpulkan seluruh anggota badan, seluruh manusia, ilal mauqif, ke dalam menuju tempat pemberhentian, ba'dal ba'ti, setelah kebangkitan. Setelah dibangkitkan, kemana? Ya dikumpulkan. Nah, dikumpulkan ini adalah namanya mahsyar. Mahsyar itu tempat dikumpulkannya orang-orang yang telah dibangkitkan. Beda ba'ats, karena ba'ats itu hanya dibangkitkan. Beda mahsyar. Apa mahsyar? Mahsyar itu tempat dikumpulkannya. Kalau kejadiannya namanya hasyrul ajsad, pengumpulan jasad. Oke. Sebagaimana Rasul mengatakan yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurran kama khuliqu, kalian akan dibangkitkan. Kalian akan dibangkitkan dan dikumpulkan hufatan uratan, dalam keadaan tidak beralas kaki, uratan dalam keadaan telanjang, ghurlan kama khuliqu, sendirian seperti halnya lahir. Jadi seluruh yang dibangkitkan oleh Allah lalu mau dikumpulkan di padang mahsyar itu semuanya hufatan, uratan, ghurlan, dalam keadaan tidak memakai sandal, dalam keadaan telanjang dan sendirian, kama khuliqu, sebagaimana diciptakan. Sampai Sayyidatuna Aisyah, beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah kita tidak malu nanti di hari kiamat? Sedangkan kita uratan itu telanjang. Maka Nabi mengatakan setiap seseorang akan sibuk dengan perkaranya sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yuni. Pada hari itu setiap manusia sibuk dengan perkaranya sendiri-sendiri. Kalau kita gambarkan seperti kita mau daftar PNS atau mau daftar kuliah, enggak awal nulis belangko sendiri, formulirnya sendiri, bawa uang, rebutan. Tak bisa nginjem bolpen itu lambat, tak bisa. Saya nginjem bolpen, tak bisa sekarang, sendiri-sendiri, masing-masing sekarang. Kenapa? Pada trauma soal, semuanya berharap ingin menjadi orang yang selamat. Sampai dikatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semua akan lari dari keluarganya, ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, teman akrabnya, semuanya. Innakum la mahsyuruna rijalan wa rukbanan wa tajurruna ala wujuhikum. Kalian, kata Nabi, akan dibangkitkan rijalan, dalam keadaan berjalan kaki menuju Allah, wa rukbanan, dan berkendara. Lah, pakai kendaraan apa? Pakai kendaraan yang disembelih di hewan kurban. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Pada hari di mana Allah menjadikan orang-orang yang dulu menyembelih hewan kurban menuju Allah wafda, berkendara. Makanya azimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Perbesar hewan tunggangan, hewan sembelihan kalian, karena kelak akan menjadi kendaraan ketika di Shiratal Mustaqim.
Sampai ada riwayat mengatakan, ya wahai malaikat, bagaimana kau mendapati hambaku di padang mahsyar? Gal ya Rabb, semuanya berkumpul di padang mahsyar, semua akan menuju engkau dalam rangka hari yaumul hisab. Ya, yang mana Nabi mengatakan walaisa bainahu wa bainahu tarjuman, antara engkau dengan Allah tidak ada orang ketiga. Tidak ada orang ketiga, langsung berhadapan dengan Allah. Nanti satu persatu hisab tadi itu. Tidak ada hisab diwakilkan dengan malaikat, ada. Karena punya ya ada ki postala lema. Ini tika dia ki. Mau saya tengah budi. Tidak ada. Semua akan bertemu dengan Allah sebagai penciptanya. Iya kan? Padahal kita menciptakan sesuatu, ya tahu berapa hasilnya ciptaan ini. Apa yang Eka laku selama ini? Bayangkan saat itu semuanya akan diketahui oleh Allah. Tada. La yakhfa alaihi syai'un. Tidak ada tersembunyi bagi Allah sedikit pun. Wa ma tahta sudur, yang di dalam hati akan tersingkap semuanya. Kemudian wa rubbanan wa tajurruna ala wujuhikum, dan sebagian kalian akan berjalan menuju Allah dengan wajahnya diseret. Siapa mereka? Orang kafir. Ya. Orang kafir sampai dikatakan ya laitani kuntu turaba. Ketika di hari kiamat, ya laitani, astaga kuntu turaba, coba saya dijadikan tanah lebih enak daripada dijadikan manusia. Kenapa? Ada hitungannya ternyata kelak di hari kiamat. Hakata. Wa awwalu man yuksa yaumal qiyamah Khalilullah alaihi salam qabdataini kibtiyataini thumma yuksa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hullatan hibrah an yaminil arsy. Setelah dibangkitkan dalam keadaan telanjang, siapa yang pertama kali diberi baju oleh Allah? Yang diberi baju adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan 2 lapis baju. Kemudian baru diberi pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaian perhiasan yang berasal dari sebelah kanannya arsy-nya Allah. Ya. Bukan berarti terus Nabi Ibrahim pertama yang diberi baju lebih hebat dari Nabi Muhammad. Bukan. Karena memang pertama kali riwayatnya yang diberi baju memang Nabi Ibrahim. Tapi kalau sebaik-baik Nabi dan Rasul secara mutlak Nabi Muhammad, tidak ada tawaran. Ya, itu yang keberapa? Itu yang keempat. Sekarang termasuk daripada barzakh adalah yang kelima. Apa yang kelima? Yang kelima termasuk daripada barzakh adalah asy-syafa'ah. Mendapatkan syafaat. Loh, benih terakhir Ustaz. Syafaat banyak macamnya. Itu orang ketika di padang mahsyar sudah pengen syafaat, sudah. Sudah semuanya. Minhum yaumaidin sya'nun yughni. Pada sibuk masing-masing. Yang dikatakan isfa' lana nafsi idhabu ila ghairi. Pergi, sekarang sendiri-sendiri, pergi kepada selainku. Ya di padang mahsyar itu, bila semua mencari syafaat, ya, tidak nunggu nanti setelah dihisab, setelah itu baru ketentuan syafaat atau tidak. Belum. Ini yang mulai awal sudah cari syafaat. Syafaat terbagi menjadi 5. Yang pertama, namanya syafaatul uzma. Asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaatnya Nabi khusus untuk Nabi Muhammad. Nabi yang lain tidak dapat. Ya. Nabi yang lain nggak dapat. Apa syafaatnya? Fi faslil qada li irahatil khalqi min haulil mauqif wa masyaqqatih, untuk menenangkan
umatnya Nabi dari huru-hara hari kiamat. Yang dikatakan ana laha. Saya kubatir cong, engkau saya beri syafaat cong. La hada syafaatul uzma. Ana laha, kalau semua menolak Muhammad tidak akan menolak. Nah, itu namanya syafaatul uzma, untuk menenangkan bagaimana hari kiamat orang tidak ada tempat bersandar, tidak ada ke tempat kembali kecuali kepada Nabi. Sama Nabi ditenangkan. Bayangkan betapa hebatnya Nabi Muhammad. Ya, ayo semuanya Nabi Muhammad manusia biasa. Ente wei, ya, disandari orang 10 wei la teng-teng dia tak. Kan ya? Orang mana ni ko bulo ada sana. Ya sini kempang. Tungan beb kotang punya beb. Sini kempang bulo. Beb bina tokar. Sini kempang. Sabo la teng-teng dia taklah. Bagaimana Rasulullah itu menampung seluruh umatnya mulai awal sampai akhir. Nabi mengatakan ana laha. Engkau, saya khawatir engkau. Kenapa? Karena Rabbi sudah berjanji kepada saya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan aku akan diberi syafaat oleh Allah sampai aku mengatakan cukup ya Allah, cukup lah. Cukup mari kapi. Mari yang kes kapi ya Rabb, ada cukup lah. Sampai mengatakan begitu. Pada nanti di peste, 1 miliar. Orang saya minta kainte. Orang yang minta kepada kita bantuan ya nyaman. Berapa? 2.000. Saya 2.000. Berapa ini utang ente? 2 polot. 2 polot. Saya di 1 miliar ini. Seperti itu khazanahnya. Lemarinya janji yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad nanti. Oh, kita punya Nabi sebaik-baik Nabi. Ya enggak? Ditenangkan nanti sini kabur. Sampai dia Nabi mengatakan apa? Syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku khusus pendosa besar. Syafaatku untuk pendosa besar daripada umatku. Bah, saya tak dosa besar. Oleh syafaat, oleh dari banyaknya syafaatnya Nabi Muhammad, macam-macam. Kita akan tahu bagaimana hebatnya Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Semua baina ru'usul khalaik, para nabi akan melihat semuanya itu. Apa yang Nabi inginkan akan tercapai semua. Di antaranya. Nabi mengatakan apa? Tazawwaju tanakahu taksuru. Akabina ba'an. Kawinlah kalian. Saling menikahkan kalian. Taksuru, perbanyak anak. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Anak-anak kalian dan kalian akan kami banggakan kelak di hari kiamat di hadapan Nabi yang lain. Bagaimana umatnya Nabi yang banyak nanti di hari kiamat? Iya. Betul. Ketika Nabi Musa alaihissalam diangkat oleh Allah, kemudian Nabi Musa melihat sebelah kiri itu ada satu Ramzan itu rombongan. Bunyi. Tanya kepada Jibril, siapa itu Jibril? Itu umatmu. Terus toleh lagi ke sebelah kanan. Abunyaan boleh. Berapa kali lipat bahkan. Tanya, kalau itu umatnya siapa? Itu umatnya Muhammad. Karena Nabi Musa. Ij'alni minhum. Patati abtina termasuk sana. Tak bisa wahai Musa. Benabi. Iya. Hebatnya Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad mengatasi umat ini ya. Dengan berbagai problematika ini. Saya kedokteran dengan problematikanya. Saya dagang, saya ustad. Ya. Saya jual pentul. Saya kapin, akan ningkapi sudah. Dengan berbagai problematika, semua diselesaikan dengan Nabi Muhammad. Hanya satu orang yang akan kita cari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas itunya nyakitin Nabi Muhammad. Terus kita mau menghina sunnahnya Nabi Muhammad. Ketika di dunia kita nikah dengan anak cucu Nabi Muhammad, mau nyakiti Syarifah, terus di dunia kita mau melupakan Nabi Muhammad, tidak bisa. Tidak bisa, kita akan butuh dengan Nabi Muhammad. Lah, wahadihi hiyal maqamul mahmud. Lah, syafaatul umma ini, syafaat yang pertama ini adalah syafaat yang dikatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab ataka rabbuka maqaman mahmuda. Makom mahmud ini adalah makom Nabi syafaatul uzma ini. Rata. Segala lapisan masyarakat yang pendosa besar ada, yang ahli taat ada, semuanya rata.
dan tidak dimiliki syafaat umat tadi ini oleh nabi yang lain, tidak ada. Sudah? Sudah? Yang kedua, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi idkhali qaumin al-jannata bighairi hisab. Nabi punya syafaat yang kedua adalah berhak memasukkan umatnya ke dalam surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Manar-manar kita termasuk golongan yang tanpa hisab ini. Oh, ini khususiyah mon ini VIP ini. Iya. Berarti kalau diruntut setelah hisab tidak ada. Mizan tidak dapat. Bermah. Cek hisab ini mari hisab mizan. Iya kan? Hisab, mizan, mari mizan, telaga. Mari telaga, Siratul Mustaqim. Ketemu di telaga sama Nabi. Wah, loncak dua ini sudah luar biasa. Yaumul hisab aja nanti. Bagaimana min tulil mauqif, lamanya berdiri. Sampai umat itu akan mengatakan, ya Rob, kalau memang takdirku masuk neraka, apa masuk neraka? Bidkhillu. Kelamaan berdiri di sini, ngantri. Iya. Bagaimana seorang diperiksa sama Allah, urusannya seumur hidup. Kita ini satu kisah, satu kasus aja. Ya, kasus korupsi itu, 4 jam, 8 jam. Dalam hidup kita berapa kasus sudah. Nah, QSD itu, saya cara pelajaran, BKL. BKL nggak nambah BKL? itu dosa itu. Benih pas lupa. Bunda itu sebuah orang Allah kan siapa? Makanya sampai dikatakan termasuk orang yang celaka adalah nisyanud dzunubil madhiyah wa hiya indallahi mahfudhah. Lupa terhadap dosa sendiri sedangkan masih ada di dalam catatan amal perbuatan kita. Nauzubillah. Ya. Masuk ke dalam surga tanpa hisab. Lah disebutkan dalam hadis yadkhulul jannah min ummati, akan masuk ke dalam surga dari umatku sab'una alfan, 70.000. Saya tanya, 70.000 ini banyak apa sagoni? Hah? Sagoni bagus. Dihitung dari umatnya Nabi sampai sekarang berapa miliar, berapa triliun orang. Ini cuma 70.000. Kuota terbatas. Ya Allah, Allahumma ja'alna minhum ya. Terus siapa di antara mereka agar kita bisa dapat yang tanpa hisab tadi itu? Al-humul ladina la yastarkuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang tidak percaya istirqa, tidak percaya tatayyur, dan mereka tawakal kepada Allah. Apa yastarkun? Yastarkun itu orang yang biasa mengundi nasib. Ya, sama dengan tatayyur. Tatayyur itu, toyir itu menggunakan burung, lambat wah, bonteng Arab, kaluara, kan dengarnya buka. Ada burungnya. Ketika dibuka, burungnya lari ke kanan, oh berarti perjalanan saya sekarang beruntung. Kenapa? Manuk, nah burung ke kanan. Tapi kalau burungnya saya lepas ke kiri, saya akan sial. Ini namanya tatoyur, menganggap sial. Lah, Nabi mengatakan, salah satu lazimatun min ummati. 3 hal pasti ada dalam umatku. Apa? At-tiyaratu, menganggap sial. Sampai detik ini ada di antara kita. Iya. Saya temu orang awal itu, saya ini mun pokoknya hari Sabtu mesti sial. Iya kan? Jangan. Biar dapat kuota masuk dalam surga tanpa hisab. Apa boleh? Pula mun akalan pini kok. Beda boy. Saya kecopetan, saya pecah. Sial. Bulan yang gabungan hati ke hari Senin, tak pernah temu. Ada menganggap sial. Dan itu kata Nabi pasti ada di dalam umatku. Jangan sampai dia dapat kuota apa? Masuk surga tanpa hisab. Lihat hadisnya Nabi. Akbalna wa'adani Rabbi, Allah berjanji kepadaku untuk memasukkan umatku ke dalam surga 70.000 orang tanpa hisab.
Wa inni la arju alla yadkhulaha hatta tabawwa'u antum. Dan aku tidak berharap dan aku berharap tidak masuk ke dalam surga kecuali ente wa man salaha min azwajikum wa dzurriyyatikum masakin fil jannah, kecuali ente sama anak ente dan istri ente. Rumah pikiran Nabi itu loh. Dan saya minta kepada Allah, berharap kepada Allah yang masuk kuota tanpa hisab itu bukan cuma ente yang ahli taat, tapi anak ente sama istri ente. Hatta masakin fil jannah. Engkau punya apa? Rumah-rumah di dalam surga. Hadzahu. Sampai pernah dikatakan Nabi keluar ke pekuburan Baki dan mengatakan akan dibangkitkan di Baki ini, dari kuburan Baki ini 70.000 masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka seperti Lailatul Qadar, wajah mereka seperti bulan purnama. Nabi milai Baki ceruk poro taule moloan ada dul pahlawan tak nemu. Tapi kan fadlullah wasi', ya kan? Tapi kan kemuliaan Allah, keutamaan Allah kan maha luas. Ya kan? Insya Allah bukan cuma orang Baki yang dimasukkan. Kalau kita lihat jumlahnya sahabat saja, ada yang mengatakan 400.000 sahabat, ada yang mengatakan 124.000 sahabat. Rekening sahabat maka masuk surga tanpa hisab. Dah ada kuota sudah hadirin. Lah, pernah sekali waktu Nabi ketika mengatakan seperti ini, Ukasyah mengatakan, Ya Rabb, ya Rasulullah, doakan saya termasuk ke dalam yang tanpa hisab. Kata Nabi, anta minhum. Ukasyah masuk kuota. Jadi dari 70.000 itu, dah kalau hitung. Siapa? Ukasyah. Dari bagaimana instingnya Ukasyah, pekanya Ukasyah, engkau terus kana, si ngocak atau dusta, apa-apa ngocak ada. Ternyata terpilih. Baru sahabat yang lain, ya Rasulullah, anak juga ingin masuk. Sabakoka Ukasyah, cukup sudah. Cukup Ukasyah, kuota masih banyak umatku di belakang itu. Dia mentera masuk agapi ya. Benar anak kita agapi. Kemudian yang Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, syafaat yang memasukkan ke dalam surga tanpa hisab ini adalah khususnya untuk Nabi Muhammad juga. Nabi yang lain tidak ada. Kata Imam Nawawi begitu. Paham? Pendapat Imam Nawawi mengatakan ini khususnya untuk Nabi Muhammad. Yang ketiga, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ziyadati darajat. Syafaat ketiga Nabi untuk umatnya adalah bisa menambah derajat di surga. Ya, bisa menambah derajat di surga. Misal, surga kita ini masih surga 1. Paham enggak? Surga paling tinggi Firdaus. Itu dapat syafaat Nabi bisa naik ke surga 2, bisa naik ke surga 3, bisa naik ke surga Firdaus. Semua bisa. Ini Imam Nawawi juga mengatakan khususnya untuk Nabi. Bayangkan, yang lain tidak bisa. Jadi tiga-tiganya adalah khususnya untuk Nabi. Yang keempat, syafaat fi man istahaqqa dukhulun nar alla yadkhuluha. Nah, syafaat yang keempat adalah syafaat bagi umat yang sudah berhak masuk neraka, gagal masuk neraka. Ya ini yang katanya Nabi. Umatku, syafaatku untuk mereka yang berbuat dosa besar dari umatku. Ya ini maksudnya. Ya, sudah tertulis. Neraka ini kan kuotanya sudah tertulis. Kata Habib Umar di ceramahnya ini. Asma'uhum, nama mereka ada. La yasitu wa la yanqus, tidak nambah, tidak kurang. Bayangkan. Surga juga begitu. Si sebelah kanan, nama-namanya ada. La yasitu wa la yanqus, tidak nambah, tidak kurang. Dan Nabi berhak yang syafaat ketiga bisa menambah derajat di surga. Yang keempat bisa, yang sudah berhak masuk neraka, gagal masuk neraka. Dan ini bukan khususiyah Nabi. Nabi yang lain bisa. Faham?
Yang ke berapa? Yang kelima ya. Yang kelima, asy-syafa'atu fi ikhraji qaumin minan nar. Syafaat mengeluarkan orang yang sudah masuk neraka kembali masuk ke dalam surga. Syafaat mengeluarkan kaum dari neraka, dan ini bukan khususiyah, para anbiya mursalin pun bisa. Sudah? Sampai dikatakan yashfa'u yaumal qiyamati salatun, yang bisa memberi syafaat kelak di hari kiamat ada 3, al-anbiya, summal ulama, summa syuhada. Para nabi, para ulama, para orang yang meninggal syahid. Dan para ulama banyak, para orang meninggal syahid banyak. Sudah? Yang keenam, termasuk daripada barzakh. Yang keenam, apa itu? Al-hisab. Hisab. Wal kisos. Termasuk kisos fil mauqif, di padang mahsyar. Ingat ya, bukan kisos di neraka, belum. Masih di padang mahsyar ada kisos. Adapun yang menunjukkan tentang masalah kisos adalah la tu'addunnal huquqa ila ahliha hatta yuqada li syatil jalha min asyatil qurna. Kalian akan ditunaikan hak masing-masing sampai ditunaikan haknya kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk. Kambing bertanduk dengan kambing tidak bertanduk atau kar, yaitu mate yang tidak bertanduk, itu pun akan dikisos nanti. Lalu bagaimana manusia? Makanya dari hadis ini Nabi kan mengatakan lisyatil jalha minasyatil korna, sampai kambing yang bertanduk akan mengkisos kambing yang tidak bertanduk. Kambing kan? Lah berarti kata Nabi, kata ulama, berarti hari kiamat nanti ada juga kisos untuk binatang. Satu ajem, ya. Kerapan sapi akan diminta nanti. Itu akan semuanya apa? Menuntut. Hewan-hewan yang kita bunuh yang tidak ada nas kebolehannya. Kecoa, dia buat jelek. Mati kan? Iya. Jadi saya ngocek, saya ngocek jarab, artinya tu sana apa yang lebat. Kalaupun boleh saya tidak mau minta jadi kecoa, ya Allah tanda saya, ya enggak. Siapa dia jadi kecoa? Lah, ada lima hewan yang boleh dibunuh. Pertama, ular boleh dibunuh dengan macamnya. Ular sabo, ular apa. Dua, kalajengking dengan macamnya. Kalaing. Tiga, cicak. Cicak ini boleh dibunuh. Kenapa? Karena bawa arwahnya orang jelek. Cicak. 4, tikus. Dan yang kelima ini saya lupa. Apa yang kelima ini? Burung yang bercakar itu tidak tahu, saya lupa. Coba saya lihat lagi. Ada 5 hewan yang boleh dibunuh. Selainnya jangan. Kalaupun mau dibunuh, takut kalaupun mau dibunuh dengan satu syarat apa? Mengganggu kepada kita. Kalau tidak mengganggu jangan. Kucing, racun. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, ente yang menciptakan apa saya? Wah, mumpas kapi, tak mate. Ya ketika Nabi Ibrahim melihat dalam riwayat ya, kaum yang banyak maksiat minta kepada Allah, ya Rabb, adzibhum, kasih mereka azab, diazab sama Allah. Kejadian 3 kali. Ketika 3 kali ditanya sama Allah, Ibrahim, mau nangale orang maksiat langsung minta adab, ya tak ada tanggung umat. Ya enggak. Tak ada tanggung umat. Nah, hati-hati. Apa boleh biasa nak? Bilis. Ya kalau gigit tak apa-apa. Kalau enggak, mau bunuh pakai baca bismillah. Menghindari nanti kisos fil mauqif. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, selainnya jangan, selain itu jarang. Rengi, Beb. Rengi, ya baca bismillah. Rengi, salat. Kemudian, itu dalil daripada kisos. Adapun hisab banyak. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Barang siapa yang diberi kitab dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasiro. Kalian akan mendapatkan hisab yang sangat gampang. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan kalian akan dikembalikan kepada keluarga kalian dalam keadaan gembira. Makna keluarga di sini banyak. Keluarga kita kaum muslimin yang taat. Beli kumpulan kaum muslimin. Ada yang mengatakan kalau keluarga kita, anak istri kita masuk ke dalam surga akan dikembalikan kembali, akan dikumpulkan kembali bersama mereka. Karena belum tentu. Ya enggak? Belum tentu. Belum lagi Allah mengatakan wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan kami keluarkan pada hari kiamat buku catatan amal perbuatan, kami sebar semuanya. Iqra kitabak, baca kitabmu itu, buku catatan itu. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba, cukup dirimu menjadi orang yang bisa menghitung amal perbuatanmu. Montro tawa ya, montro tawa. Inti sehari ini, satu hari saja, untuk muhasabah ya, satu hari ini, perbuatan teledor inti, apa boleh maksiat, catat coba. Contoh, berlaku pagi. Oh lupa tak sembahyang kau beli subuh, tulis. Apa boleh subuh kau belu, subuh telat, tulis. Ya. Terus, aja calecek, taharim, tulis bohong kepada istri. Terus, sehari, atau karbon kanca, ribai orang, tulis. Satu hari. Hari berikutnya, coba tengku. Wallahi haya. Demi Allah malu ini. Ya Allah. Mau muka ada enggak? Mau buka bukunya malu. Ya Allah. Iya kan? Makanya, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Kata Allah, manusia itu kepada dirinya tahu. Meskipun masih cari alasan. Tengku pariksa. Ada calecek ke bini. Co ano itu? Sehingga bini tak nanya kado tak kira. Ada ma'adirah. Ada manusia begitu. Ya saporana benih nyinggung pula beda ya. Di antara kuota ini. Kemudian kata Rasulullah, "Ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuh wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman." Di antara kalian satu persatu akan diajak bicara oleh Tuhan kalian. Di antara kalian dengan Tuhan kalian tidak ada orang ketiga. Wak duaan. Sidang kita ini disidang sama polisi, kening tilang di rumah. Mak bisa mas. Ke rumah pak. Bawa apa benar apa ganda jawabannya. Jawabannya tak salah. Itu sama polisi sudah deg-degan seperti itu. Berma ben pangeran ya Allah. Salimna wal muslimin. Ya. Lah setelah hisab itu sebelum mizan, ya. Setelah hisab sebelum mizan berarti. Apa? Ada namanya nasrul kitab, termasuk barzakh. Yang keberapa itu? Yang ketujuh berarti ya. Apa? Nasrul kitab ini pembagian kitab catatan amal perbuatan. Porong mama kinabe, apa malaikat pada petugas sa, yo negosyo tiga. Ini yang ente. Oh, sa kalero. Ya. Ini bagi aki sana ya jauh gilu. Apa begitu? Lah, gambarannya macam-macam. Di antaranya adalah Allah memberikan angin yang sangat kencang, dan disitulah catatan amal kita diterbangkan. Langsung dengan tangan kanan. Kalau orang baik, set. Langsung dengan tangan kiri kalau orang jelek, atau dari balik punggung orang yang celaka. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri. Barang siapa yang menerima catatannya di belakang, ya, fasaufa yad'u thubura wa yasla sa'ira, maka dia akan celaka masuk ke neraka sa'ir. Iya.
Hakadha. Wallahu alam. Selesai. 7 apa namanya? 7 barzakh. Ada lagi? Sisa mizan, ada sirat, ada terakhir haud Nabi Muhammad SAW. Baru masuk surga dan masuk neraka. Udah kehitung ini ya. Masih ada sekitar 5 lagi atau 6 lagi. Ada pertanyaan? Ya. Kelak di akhir zaman nanti yang seperti diterangkan Habib tadi, masalah syafaat. Ya. Kalau memang umat yang bukan sebelum Rasulullah, apakah bisa menuntut nanti Habib masalah syafaat yang tidak bisa semua nabi peroleh begitu? Umat yang sebelum Rasulullah, umatnya Nabi atau umat yang zaman kekosongan? Zaman kekosongan seperti Nabi Oke. Ibrahim dan sebagainya. Loh, bukan. Bedakan zamannya Nabi Ibrahim dengan zaman kekosongan, zamanul fatrah namanya. Dari Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad ada namanya zamanul fatrah, zaman kekosongan Nabi. Yang ditanyakan zamannya umatnya Nabi Ibrahim apa umat fatrah ini? Yang fatrah Habib. Ya. Kalau umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi yang lain akan minta kepada nabinya. Tapi kalau zamanul fatrah itu ada nas dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak akan memberikan azab sampai kami mengutus kepadanya satu rasul. Berarti zaman fatrah tadi itu semuanya itu masuk ke dalam surga. Ya, enak sudah. Di antaranya juga termasuk zaman fatrah yang akan dikumpulkan anak bayi yang meninggal. Ya, tidak ada amal, tidak ada dosa. Termasuk zaman fatrah adalah orang yang belum sampai kepadanya dakwah. Seperti tinggal seumur hidup di suku Asmat, tidak tahu bagaimana Islam, tidak sholat, yang begini termasuk fatrah. Meskipun zaman sekarang, pola beda pola. Di mana suku mana aborigin mungkin Australia atau mana yang tidak sampai dakwah itu termasuk zaman fatrah zaman sekarang. Di antaranya juga orang yang amalnya sama, kebaikan kejelekan pada. Gimana? Masuk ke dalam surga insya Allah. Ya abang. Tentang apa namanya? Kecil Siksa suaranya. kubur. Tentang siksa kubur. Apakah semua orang misalnya sekarang ada orang soleh meninggal yang selamat dari siksa kubur? Apakah nanti di padang mahsyar juga melalui proses mizan, proses hisab, tetap melalui itu? Karena kan aku pernah dengar kubur itu pintu yang menentukan kita kemana. Kalau aman dari siksa kubur, insya Allah jalannya ke surga. Sebaliknya juga seperti itu. Sebentar. Ya, adapun orang soleh yang meninggal dalam keadaan baik, memang kalau awalnya dari kematian ini baik, ke belakangnya baik. Apakah dia mengalami proses sama dengan yang lain? Sama, akan mengalami proses, tapi beda keadaan. Yang Allah ceritakan dalam Al-Quran yang kita sering dengar adalah keadaan orang-orang yang jelek. Ya, seperti contohnya, La ilaha illallah. Bentar, tak carikan ayatnya. Contohnya.
Surat Al-Hajj. Yauma tarawunaha, pada hari kau melihat, hari kiamat itu, kullu murdi'atin amma arda'at. Orang lagi nyusui, itu bingung dengan susuannya. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan orang yang hamil langsung procol, langsung lahiran. Dari takutnya hari kiamat, wa taron nasa sukaro wa mahum bisukaro. Dan melihat orang tadi itu dalam keadaan mabuk. Iya. Dan mereka bukan mabuk karena bingungnya hari kiamat. Yauma yaj'alul wildana shiba, pada hari anak kecil itu langsung keluar beruban dari takutnya hari kiamat. Uban itu kan 40, 50 langsung. Itu keadaan yang Allah kisahkan dari sisi yang lain. Tapi dari sisi yang satunya, Allah mengatakan apa? Surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya. Oh, salah. Iya. Allah mengatakan, la yahzunuhumul faza'ul akbaru. Tidak menyedihkan kepada mereka huru-hara hari kiamat. Wa tatalaqqahumul malaikatu, dan orang-orang soleh itu akan bertemu dengan malaikat, disambut, dan malaikat mengatakan, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun, hari ini hari yang Allah janjikan kepada kalian. Jadi nanti ada dua keadaan yang takut, keadaan yang tidak takut. Allah katakan, la yahzunuhumul faza'ul akbar. Pada hari Allah tidak memberikan kesedihan kepada mereka. Di hari huru-hara yang besar tadi itu. Siapa mereka? Orang soleh. Iya. Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Satu. Kedua, Allah mengatakan dalam ayat yang lain, yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ahu. Pada hari Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang yang bersamanya daripada orang yang beriman. Siapa? Para sahabat, tabi'in termasuk kita. Kapan itu? Di hari kiamat. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Maka cahaya yang meliputi segalanya sampai dari sebelah kanannya. Yaquluna, mereka mengatakan, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan cahaya ini di hari kiamat itu. Di hari kiamat. Jadi ada dua keadaan, keadaan yang takut, keadaan yang tidak takut. Siapa? Orang soleh. Cukup takutnya ketika di dunia. Malam hari nangis sama dosanya, takut dengan azab. Pada hari itu tidak akan dibuat takut lagi di hari kiamat. Nangis ketika di dunia, di hari kiamat tidak akan dibuat nangis lagi. Paham? Cuman yang masuk ke kita apa? Hari kiamat kan, takut. Iya, taron nasa sukaro, mahum bisukaro, burung maring mabuk. Tak mabuk itu dari posanga. Iya, memang orang-orang yang amalnya kurang, amalnya cukup. Senyum. Allahumma ja'alna minhum, ya. Sampai dikatakan, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kasih kabar gembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Ini sudah siap, ini sudah. Yang sara itunya, tapi nanti enak di akhirat. Ada lagi? Sudah? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul ma'mul sallallahu zahiran wa batinan. Anallahu yarzuquna wa iyyakum al-ilman nafi' wal amal al-khalis al-maqbul wa husn at-ta'lim wad dalala 'ala al-huda wa yashur bidzalika li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min arwahi walidina wa shaykhina wa dhabil haqqi alaina wa ila hadratin nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.